buka masker jalanin. Nah ini dokternya nih. Nah ini dokternya. Kembali terjadi tindakan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan. Terakhir kali kasus penganiayaan terhadap tenaga kesehatan tuh tahun berapa? Yang dokter magang tuh dibogem sama supir, sama bodyguard, sama apa? Dokter subspesialis organ dalam dipaksa untuk buka masker oleh keluarga pasien TBC di RSUD Sekayu. Alasan keluarga korban melakukan tindakan tersebut karena kesal dengan pelayanan rumah sakit yang dinilai lamban. Loh, kok nyalahinnya ke dokter? Ya harusnya protesnya ke pihak rumah sakit dong, bukan ke dokter kan. Tapi mungkin yang punya rumah sakitnya itu dokter juga gitu kan. Kan ada ya kepala bagian rumah sakit gitu kan, direktur rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Kok nyalahin dokter spesialis? Kecuali kalau ibumu gara-gara kesalahan dokter spesialis itu, oke, baru ya. Korban sekaligus dokter yang bernama Dr. Syahdi Putra Wangsa menuturkan bahwasannya pemeriksaan pasien TBC membutuhkan waktu karena dibutuhkan uji lab. Nah, Sabar ya. Ayo jelaskan. Jadi ibunya ya Ayo ya. ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadar. Ya kita tahu. Ayo cuma jelaskan nggak apa-apa. Ya, kondisi tidak sadar dengan hipoglikemi ya, dengan gula darah yang sangat rendah. Kemudian Jelaskan terus. tekanan darahnya tidak terkontrol. Ah. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ya. Didapatkan adanya ronsen dan gambaran adanya infiltrat atau gambaran pecah di paru-paru. Kamu tahu infiltrat itu apa? Gambaran dari khas dari Nah, khas dari TBC. Kamu tahu tindakannya harus seperti apa? Kamu dokter kan? Sekolah kamu sampai kemana dokter? Saya mau tanya. Kamu belum tahu saya kan? ya, hal ini dinilai oleh banyak pihak bahwasannya tindakan pelaku itu berbahaya karena TBC atau tuberkulosis merupakan virus yang menular, menginfeksi paru-paru. Keluarga korban yang bernama Putra yang datang dari Jakarta dengan arogannya menyebut bahwa dia adalah keluarga bupati daerah setempat. Pantes sih, arogan, keluarga penjabat. Buka masker jalanin. Nah ini dokternya nih. Nah ini dokternya. Dia bilang hasil ronsen. Ini dokternya nih. Pulang kemana kamu? Kamu tahu infiltrat itu apa? Itu hitungannya udah ngancem gak sih? Nah, khas dari TBC. Kamu tahu tindakannya Udah harus seperti apa? ngancem. Kamu dokter kan? Sekolah kamu sampai kemana Itu udah dokter? Saya mau tindakan tanya. pengancaman loh. Kamu belum tahu saya kan? Hal ini cukup disayangkan karena dokter subspesialis organ di Indonesia hanya ada 110 orang. Bayangin, dari 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya ada 110 dokter subspesialis organ dalam. Wah, salah satunya adalah dokter Syahdi ini. Ya, aku kalau jadi mamanya sih mending cepet ninggoy ya. Ya, soalnya malu punya anak kayak gitu. Coba, malu punya anak kayak gitu. Lu kalau di Cina anak malu-maluin ya kan, mencoreng martabat keluarga, udah kalau nggak dibuang ya pip ya. Kalau di Jepang tuh harakiri ya, bisa dicari lah apa itu harakiri. Dokter Syahdi mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Dokter Syahdi ini bisin keceplosan ngomong sapi anjir. Dokter Syahdi mendapat dukungan dari berbagai pihak RSUD Sakayu, perkumpulan dokter seluruh Indonesia, dan bahkan seluruh warganet. Sebenarnya sudah diketahui bahwasanya pelaku sudah meminta maaf didampingi oleh pihak RSUD Sekayu. Meskipun demikian, bukan berarti proses hukumnya akan dihentikan. Jadi meskipun udah minta maaf, proses hukumnya tetap dilanjutkan. Balelo. Ya, kalau semisalnya emang kaya keluarga penjabat, kenapa enggak pergi aja
kalian dirujuk ke rumah sakit luar negeri